Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, karena tadi Kavia udah ngajakin Sobat Belajar untuk Ayo Belajar, berarti sekarang Sobat Belajar yang sedang nongkrongin Kavia di depan kamera pasti udah siap dong untuk dengerin penjelasan Kavia kali ini. Nggak cuma penjelasan sih, tapi banyak banget fun fact-nya. Emang kali ini Kavia mau kasih fun fact apa lagi sih? Kayaknya seneng banget sih kasih fun fact. Oh, ini fun fact-nya seru sih kalau Kavia bilang dan mungkin juga belum banyak orang yang tahu. Clue-nya adalah fun fact-nya tentang sistem reproduksi. Which is dimana kalau kita ngomongin sistem reproduksi itu pasti menarik semua dong ya dan menjadi salah satu highlight nih. Nah, apa yang akan menjadi fun fact-nya? Yuk kita lihat. Kavia tulis ya di whiteboard-nya. Yaitu adalah ketika mama pintar. So, apa yang akan terjadi ketika seorang mama pintar? Maka anak juga pintar. Oke, sobat belajar. Pasti pernah dengar dong mitos-mitos tentang katanya kalau misalnya mamanya pintar, anaknya juga pintar. Katanya kalau misalnya ayahnya pintar, anaknya juga pintar. Katanya kalau dua-duanya pintar, anaknya bisa pintar. Nah, yang benar yang mana nih? Sebenarnya pintar itu bawaan dari mana sih? Gitu kan, dari ayah atau ibu. Atau sebenarnya kepintaran seseorang itu nggak ada privilege-nya nih. Jadi ya emang semua berkembang sesuai dengan pembelajaran yang ditangkap oleh anak tersebut. Tapi sebenarnya jawabannya adalah kepintaran seseorang itu adalah privilege dari orang tuanya atau memang diturunkan dari orang tuanya. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan adalah mama. Oke, yang menurunkan adalah mama alias ibu kita. Kenapa cuma dari ibu, tidak dari ayah? Karena nih sobat belajar, mama atau ibu dia akan menurunkan yang namanya organel mitokondria. Oke. Nah, tapi ayah itu tidak akan menurunkan mitokondrianya. Kenapa? Karena di dalam sperma ayah itu hanya ada asam nukleat, hanya ada materi genetik saja nih. Jadi istilahnya ketika terjadi suatu fertilisasi itu ayah hanya akan mewariskan materi genetiknya saja nih. Tapi kalau organel yang lain semua dari mama. Termasuk mitokondrianya. Nah, mitokondria ini seperti yang kita tahu ya, dia fungsinya adalah untuk menghasilkan energi, di mana energi ini dia akan dia akan membentuk suatu dia akan mensuplai aktivitas-aktivitas ya. Jadi lemah atau tidaknya seseorang, kepintaran atau tidaknya seseorang itu semua privilege dari mamanya. So, sahabat belajar makanya selalu dibilangnya bahwa ibu itu harus pintar. Kenapa? Karena anak kita itu dia kepintarannya akan menurun dari mamanya. Oke? Seperti itu ya. Jadi be smart mother. Kita jangan untuk calon-calon ibu di luar sana, ya kan? Jangan pernah malas belajar karena seperti yang Kavia bilang bahwa kepintaran hanya akan diturunkan dari ibunya. Jadi mau ayahnya sepintar apapun ya tetap dia pintarnya hanya dari ibunya saja nih karena ibunya yang hanya akan menurunkan kepintarannya. Oke semuanya? Karena sudah tahu berarti sekarang kita sebagai wanita harus banyak belajar ya. Nah karena kita harus banyak belajar, berarti sobat belajar nggak boleh nyanyiin waktunya 30 menit ke depan untuk dengerin Kavia. Kenapa? Karena selanjutnya Kavia akan jelasin bagaimana terjadinya fertilisasi sehingga hanya mitokondria ibu yang diturunkan kepada anaknya. Oke semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus dalam podcast Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sahabat belajar. Sekarang kita switch dulu ya ke PPT kita alias ke prezi kita. Oke. Nah, kita kembali ke prezi kita. Oke, tadi kan Kavia udah bilang bahwa kita akan membahas bagaimana ceritanya mitokondria itu dia hanya diturunkan dari ibunya. Semua akan berawal dari proses kehamilan atau fertilisasi. Seperti yang kita tahu ya bahwa sebenarnya konsep dari proses fertilisasi itu adalah
Pertemuan antara siapa? Antara ovum dan sperma. Oke. Seperti yang kita lihat di sini, oke? Ini adalah ovum dan yang ini adalah sperma. Nah, sobat belajar, kan sperma ini dia akan masuk ke dalam organ reproduksi wanita melalui proses kopulasi. Jadi ketika penis masuk ke dalam vagina. Kemudian telur ini dia kan adanya di ovarium. Ya kan, berarti sperma yang masuk ke dalam vagina dia akan melalui banyak sekali organ-organ ya, baru nanti dia akan sampai di ovarium. Oke. Nah, ketika sperma ini dia melewati serviks, dia melewati uterus, dia melewati tuba falopi, ini banyak sekali pengurangan jumlahnya. Karena tidak semua sperma bisa bertahan di dalam organ reproduksi wanita, atau dia lebih banyak akan tereliminasi itu di serviks nih. Oke, nah sebenarnya sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita atau ke dalam organ reproduksi wanita itu jumlahnya 3 juta sperma. Tapi yang bisa sampai ke ovarium itu hanya ada 1. So makanya kita selalu dibilang ya bahwa kita ini sebenarnya adalah pemenang nih. Nah, karena awal mulanya pun sperma yang akan membawahi ovum itu dia menjadi pemenang di antara 3 juta sperma. Oke? Nah, jadi sobat belajar, kembali lagi ketika sperma itu melewati serviks, melewati uterus hingga sampai ke tuba falopi. Nah, di tuba falopi itu kan dia strukturnya sebenarnya banyak sekali silia, ya kan? Nah, ketika sperma sampai di silia, dia akan mengalami suatu diferensiasi nih. Dia akan yang tadinya kepalanya itu sebenarnya kepala sperma itu dia tadinya tidak seperti ini bentuknya, gitu. Tapi masih kepalanya masih bulat seperti biasa. Tapi ketika sampai di tuba falopi, karena dia tahu dia harus menembus lapisan yang ada di lapisan yang ada di oosit sekunder. Masih ingat ya, Pavia bilang bahwa ketika tidak ada fertilisasi, maka telur akan stuck oogenesisnya di tahap oosit sekunder. Oke, jadi telurnya ini masih di tahap oosit sekunder. Nah, sperma ini tahu nih, oh aku harus menembus lapisan-lapisan yang ada di oosit sekunder. Makanya dia akan berubah bentuk, dia akan seperti mendewasakan bentuknya, dia akan memodifikasi kepalanya sehingga di kepalanya ini ada yang namanya enzim digestif atau enzim yang akan mencerna, istilahnya yang akan mencerna, tapi sebenarnya dalam prosesnya dia akan menghancurkan lapisan-lapisan yang ada di oosit sekunder. Oke. Nah, sekarang spermanya udah sampai nih di tuba falopi. Dia juga sudah punya enzim digestif. Oke. Kemudian sperma ini akan berenang mendekati oosit sekunder yang ada di sini. Dia akan melewati 2 lapisan nih. Yang pertama adalah lapisan zona pellucida. Corona radiata dulu nih yang bentuknya seperti ini, yang kayak anemon-anemon. Itu sebenarnya adalah lapisan corona radiata. Nah, nanti setelah menembus corona radiata, dia akan menembus zona pellucida. Baru deh, nanti karena hanya akan ada 1 sperma, nanti ketika sudah ada setelah lapisan zona pellucida, nah kan sperma yang berhasil masuk duluan nih, kayak yang berhasil menembus duluan, dia akan masuk ke dalam ovum, ya kan? Terus gimana ceritanya Kak? Padahal kan di sini banyak banget spermanya. Nah, telur atau oosit sekunder dia akan membentuk suatu lapisan nih. Jadi kalau udah ada 1 yang masuk, dia akan ngeblok semua sperma yang tadinya ada di luar agar tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, mekanisme tersebut dinamakan sebagai blok spermi. Oke, kita rapiin dulu ya tulisannya. Oke. Namanya adalah blok spermi. Jadi ovum akan menghalangi
semua sperma di luar yang akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena sudah ada satu sperma yang ada di dalamnya. Oke? Makanya hanya ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum. Oke? Nah, sebenarnya ketika sperma masuk ke dalam ovum itu yang masuk hanya kepalanya saja. Kepala yang berisi materi-materi genetik. Nah, jadi ekornya dia akan lepas gitu. Nah, tadi makanya Kak Vio bilang kan bahwa sperma itu sebenarnya hanya menyumbang materi genetik saja nih. Nanti sisanya semua organel itu dari oosit sekunder. Baru nanti setelah terjadi fertilisasi, sperma sudah masuk ke dalam ovum, sudah terjadi fusi atau peleburan antara dua materi genetik dari sperma dan ovum, maka sel telur ini dia akan melanjutkan meiosis 2 menjadi ovum, oke? Tapi nggak sampai di situ aja, sobat belajar tentunya. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan ada perkembangan embrio. Karena kan nantinya dari fertilisasi ini akan menghasilkan zigot, oke? Nah, yang pertama, ketika sudah terjadi peleburan materi genetik nih dari sperma dan juga ovum, tahap pertama akan menghasilkan yang namanya zigot. Nanti pertama zigot dulu ya. Koefisiennya mana ya di sini ya? Zigot. Oke, yang ini zigot. Nah, kemudian zigot akan membelah secara mitosis. Berarti kan kalau membelah secara mitosis dia akan memperbanyak dirinya tapi dengan isi kromosom yang sama. Menjadi siapa? Menjadi morula. Oke. Nah, morula dia akan terus membelah sampai jumlah selnya mencapai 32 sel. Nih yang ada di sini. Ini adalah morula akhir nih. Nah, nanti setelah dari morula akhir, ya kan? Nah, dari morula akhir ini, maka dia akan berkembang lagi menjadi blastula. Gimana bisa, Kak? Nah, jadi sel-sel yang ada di morula ini dia akan membentuk suatu rongga nih. Nah, rongganya yang ini namanya adalah blastosol. Oke. Nah, blastosol ya. Nah, nanti si blastula ini dia akan jalan nih sobat belajar dari tuba falopi nih menuju ke uterus. Nah, nanti ketika dia sudah ada di lapisan luar uterus ini dia akan berubah menjadi gastrula. Oke. Jadi blastula yang di sini dia akan membentuk 3 lapisan ya nantinya 3 lapisan ini akan membentuk masing-masing sistem yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, baru nanti gastrula yang ada di sini dia akan masuk nih ke dalam lapisan endometrium pada uterus yang dinamakan sebagai implantasi. Nah, biasanya ketika implantasi ini ibu-ibu ini suka morning sickness. Oke. Jadi kalau misalnya mamanya atau kakaknya lagi morning sickness berarti sedang terjadi yang namanya proses implantasi. Oke, nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam implantasi, lama-kelamaan janin itu akan berkembang sampai seperti ini. Oke, dia akan membentuk plasenta sebagai jembatan antara ibu dan juga anak. Nah, kemudian nanti plasenta ini akan menyalurkan makanan ini dari ibu ke anak melalui tali pusar atau disebutnya kalau di biologi itu adalah umbilical cord gitu. Oke. Nah, nantinya akan terbentuk ini nih membran ekstraembrional gitu yang di dalamnya ada cairan ketuban, oke, atau sebenarnya bahasa biologinya adalah cairan amniotik. Oke, seperti itu ya. Nanti akan menjadi berkembang seperti ini hingga bayinya nanti jadi sesempurna ini jadi bayi yang kita tahu atau disebut sebagai fetus. Seperti itu ya. Nah, ketika sudah menjadi fetus nih dari perkembangan yang tadi, kemudian apa yang akan terjadi? Apakah tetap akan ada di perut ibu? Tentunya tidak. Nah, ketika sudah menjadi fetus, maka akan terjadi mekanisme yang namanya kelahiran atau labor atau partus bahasa biologinya atau bahasa medisnya ya. Nah, bagaimana nih caranya tubuh ini memberikan sinyal bahwa sudah waktunya untuk melahirkan? Yang pertama adalah akan ada hormon yang namanya adalah oksitosin. Nah, oksitosin dan juga prostaglandin. Oke, Kak Fia tulis ya di sini. Nah, oksitosin, oksitosin, dan prostaglandin. Nah,
Fungsinya apa nih dua hormon ini? Kavia jelasin dulu dari yang oksitosin. Pertama, oksitosin itu dia akan memunculkan kontraksi pada dinding-dinding uterus. Nah, berarti udah mulai tuh kalau misalnya sobat belajar sering dengar mamanya atau misalnya kakaknya lagi hamil, tuh pasti kayak, aduh sakit banget perutnya kram. Nah, itu berarti uterusnya tuh sedang berkontraksi karena adanya stimulus dari hormon oksitosin nih. Nah, berarti sebentar lagi akan ada yang namanya kelahiran. Nah, kemudian ketika uterus ini sedang berkontraksi nih, si prostaglandin ini dia akan sedikit demi sedikit membuka serviks. Oke, di mana yang disebut sebagai pembukaan nih. Kalau misalnya dokter bilang kan pembukaan 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya pembukaan itu maksudnya adalah pembukaan serviks. Jadi serviks ini dia terbuka itu tidak langsung besar, tapi akan bertahap mulai dari 3 cm dulu, 5 cm, 6 cm, sampai nanti pembukaan terakhir dia akan membuka sebesar 10 cm seukuran dengan kepala janin. Oke? Seperti itu ya. Nah, di dalam kelahiran ini sebenarnya terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu adalah pembukaan dari serviks tadi dan juga kontraksi dari uterus terus-menerus. Oke? Nah, kemudian di tahapan kedua itu berarti tahapan di mana bayi ini sudah mulai keluar dari perut ibu istilahnya. Jadi kepala bayi ini sudah keluar dari serviks ibu. Nah, seperti itu. Tapi belum seluruhnya. Kenapa? Karena tahapan keseluruhan dari kelahiran ketika seluruh tubuh bayi sudah keluar itu berarti sudah ada di tahapan ketiga. Di tahapan ketiga berarti semua bagian tubuh bayi sudah keluar, kemudian tali plasentanya sudah dipotong, dan yang terakhir adalah ibu akan mengeluarkan plasenta dari dalam uterusnya. Jadi sebenarnya kelahiran tuh 2, ada kelahiran bayi dan juga kelahiran plasenta nih, oke. Jadi setelah melahirkan bayi, ya ibu akan melahirkan plasenta. Karena kalau misalnya plasentanya tidak dilahirkan atau tidak dikeluarkan, itu bisa menyebabkan kanker dan juga tumor atau hemorrhage. Oke, jadi bahaya nih gitu kalau misalnya tidak ada kelahiran plasenta. Kalau misalnya secara alami tidak dilahirkan plasentanya, maka dokter akan membantu dengan menginjeksikan hormon agar dapat mengeluarkan plasenta tadi. Oke? Nah, makanya sobat belajar, di sini nih makanya kenapa kita selalu bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Karena sebenarnya rasa sakit ketika oksitosin itu menstimulus uterus agak berkontraksi, rasa sakitnya itu sekitar 1.350 kali lebih sakit dibandingkan operasi biasa tanpa anestesi. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya lahiran vaginal ya atau kelahiran normal itu kan nggak ada anestesi sama sekali, ya kan? Kecuali kelahirannya sesar gitu. Jadi nggak bayangin dalam kelahiran itu sebenarnya kan itu masuk ke dalam bedah, ke dalam mekanisme bedah. Di mana sebenarnya mekanisme bedah pada dasarnya harus dianestesi, ya kan? Karena ada pembedah di dalam tubuhnya. Tapi kelahiran tidak dianjurkan atau sebenarnya ya memang tidak boleh menggunakan anestesi agar kontraksinya terus menerus bisa dirasakan sehingga ibu bisa mendorong bayinya keluar. Oke, jadi bisa bayangin ya rasa sakit operasi tanpa anestesi. Itu sakit banget. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah dari kelahiran berarti bayinya sudah keluar, apa ini yang harus dilakukan oleh ibu? Nah, ibu itu harus menyusui bayinya. Kalau misalnya sobat belajar lihat ya, ketika baru lahir anaknya, terus ari-arinya dipotong, itu langsung ditaruh di dada ibunya untuk memperkuat ikatan antara ibu dan juga bayinya. Dan biasanya juga setelah dibersihkan sama dokter, itu langsung diberi ASI di saat itu juga. Jadi baru selesai operasi banget, bayinya baru dibersihin, itu dia langsung minum susu air ibunya. Jadi biar ASI yang ada di dalam payudara ibu atau di dalam payudara ibu ini bisa langsung terstimulasi keluar. Terus gimana caranya, Kak? Dari isapan bayi itu kan kalau misalnya kita baca di artikel ya, isapan bayi itu dia bisa menstimulasi pengeluaran susu. Nah, caranya itu kembali lagi ke hormon, oke? Sering dengar yang namanya hormon prolaktin? Pasti sering dengar dong. Susu-susu ibu menyusui biasanya namanya prolaktin kan? Nah,
Biasanya nggak beda jauh nih merek-merek susu ibu hamil sama nama hormon ini. Oke? Jadi ketika bayi akan menghisap susu dari puting ibu, nah dia akan menstimulasi hormon prolaktin nih untuk keluar. Nah ketika itu hormon prolaktin akan menghasilkan susu dari protein, lemak, dan juga karbohidrat yang ada di jaringan alveolus ibu. Makanya kenapa ketika seseorang menyusui atau sedang hamil itu biasanya payudaranya dia lebih besar dibandingkan saat normal. Karena alveolus atau gelembung-gelembung susu yang ada di dalam payudara dia akan mengembang. Gitu ya, otomatis ketika mengembang, volumenya lebih besar, maka ukuran payudaranya juga akan lebih besar kan. Nah, seperti itu untuk menyimpan susunya nih. Kemudian setelah prolaktin ini sudah menghasilkan susu nih sobat belajar, maka hormon oksitosin yang akan mengeluarkan susu dari alveolus menuju jaringan-jaringan puting ibu. Jadi tetap ya prolaktin dia akan kerjasama sama oksitosin untuk mengeluarkan susu di dalam payudara ibu menjadi ASI atau air susu ibu. Tapi sebenarnya apa aja sih manfaat dari ASI? Kita udah sering dengar ya bahwa anak itu wajib banget diberi ASI eksklusif sampai dengan usia 2 tahun. Kenapa? Yang pertama adalah karena anak-anak di bawah usia 2 tahun itu tidak bisa menghasilkan antibodi sendiri, apalagi bayi baru lahir atau newborn baby itu nggak bisa. Makanya semua sistem imun itu berasal dari ibu gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ibunya sakit, anaknya juga sakit gitu. Kalau misalnya anaknya sakit dan masih menyusui biasanya minum obat bukan anaknya tapi ibunya. Karena nanti kan obatnya akan dicerna sama ibunya dan akan dikeluarkan lewat ASI. Oke, seperti itu ya. Nah kemudian apalagi nih ya keuntungan untuk menyusui. Yang pertama adalah zat gizi yang lengkap. Nah, seperti yang Kavia bilang, ASI itu berasal dari jaringan lemak, protein, dan juga karbohidrat yang ada di dalam tubuh ibu. Kemudian dia mudah dicerna dan diserap secara efisien. Dan sampai sekarang tidak ada susu formula yang bisa menyamakan persis formulanya seperti ASI, walaupun ada susu formula untuk di bawah 0 tahun ya, berarti itu di bawah bayi beberapa bulan, tapi formulanya itu tidak bisa sama seperti ASI yang dihasilkan dari tubuh ibu. Oke. Nah, kemudian melindungi terhadap infeksi seperti tadi Kavia bilang bahwa anak-anak di bawah usia 2 tahun itu tidak bisa membuat antibodinya sendiri. Jadi dia butuh antibodi dari ibunya. Kemudian biayanya lebih rendah dibandingkan asupan buatan karena kebetulan susu formula untuk di bawah 0 tahun itu agak lumayan mahal sih sobat pelajar. Kemudian membantu bonding dan perkembangan. Kenapa? Karena akan ada kedekatan antara ibu dan bayi. Jadi istilahnya bayi itu bisa mengenali yang mana susu ibunya istilahnya ya. Jadi bayi yang biasanya diberikan ASI itu dia akan mengenali yang mana payudara ibunya yang mana bukan. Dari mana? Dari aroma dan juga suhu ibunya. Seperti itu. Jadi dia bisa tahu yang mana ibunya, yang mana tidak. Kalau misalnya dikasih susu botol ya dia nggak akan tahu dong yang mana ibunya, yang mana enggak. Oke, seperti itu ya. Kemudian membantu menunda kehamilan baru. Jadi sebenarnya menyusui itu dia seperti KB alami gitu. Dan selain itu memberikan ASI secara eksklusif itu membantu pemulihan di dinding uterus di dalam tubuh ibu nih, jadi namanya membantu involusi uterus, oke? Dan terakhir adalah melindungi kesehatan ibu, oke? Jadi menguntungkan untuk ibu dan juga menguntungkan untuk bayi, oke? Nah seperti itu ya sobat belajar, kelahiran, kehamilan dulu, kemudian kelahiran dan juga laktasi pada manusia. Memang semuanya itu sedikit rumit ya, sebenarnya prosesnya lebih rumit lagi, tapi di sini Kavia kasih note untuk semuanya. Kita sudah belajar bagaimana prosesnya tadi kehamilan, ya kan, bagaimana sperma dan ovum itu bertemu, bagaimana sperma itu dia harus berjuang di antara ovum-ovum, ya di antara sperma itu harus berjuang, dia harus berkompetisi sama yang lain sampai nanti masuk ke dalam ovum. Kemudian perkembangannya juga, ya kan, bayi itu berkembang dari morula yang bentuknya itu bulat-bulat seperti anggur, kok bisa nantinya dia akan jadi manusia seperti yang kita lihat. Karena tadi yang Kavia bilang bahwa morula itu dia akan membentuk gastrula, di mana gastrula itu akan membentuk 3 lapisan yang nantinya akan membentuk semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Nanti baru sobat belajar
ketika sudah jadi bayi seutuhnya yang tadi Kavia kasih lihat tuh dia ada dia punya plasenta, dia punya ari-ari, kemudian dia dilindungi oleh air ketuban ya atau cairan embrion atau cairan amnion biasanya dibilangnya gitu kan. Nah makanya bayi itu sebenarnya rentan gak rentan sih Sobat Belajar. Jadi kenapa ada cairan ekstra embrionik, kenapa ada membran ekstra embrionik, kenapa dia harus kenapa dia harus ditaruh di dalam suatu cairan? Ya untuk mengurangi benturan yang ada. Jadi kalau misalnya ibunya nggak sengaja terbentur, kalau bayinya nggak dilindungi sama cairan amnion ini atau cairan ketuban ini, maka bayinya bisa langsung meninggal saat itu juga gitu dan hal itu ya pastinya akan berdampak kesedihan psikologis yang mendalam ya untuk ibu dan anaknya, oke? Nah makanya Sobat Belajar, nah karena sekarang sudah tahu nih betapa susahnya sebenarnya proses kehamilan, betapa susahnya tadi Kavia jelasin tentang kelahiran, ya kan betapa sakitnya kelahiran dan juga bagaimana pentingnya laktasi, ya kan jangan sampai anaknya ini nggak diberikan ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun karena itu penting banget untuk kesehatan ibu dan juga anaknya nih. Oke, Sobat Belajar? Nah, berarti udah banyak banget nih ya informasi yang masuk ke dalam Sobat Belajar. Oke, apalagi untuk yang wanita karena kebanyakan di sini dia terjadi di tubuh wanita, bukan kebanyakan terjadi di tubuh wanita ya, tapi memang semua terjadi di tubuh wanita. Makanya kita harus jadi ibu yang cerdas ya Sobat Belajar. Karena tadi Kavia nggak lupa untuk ingetin lagi bahwa kecerdasan itu hanya diturunkan oleh ibu, oke? Oleh ibu. Kenapa? Karena ayah hanya akan mewariskan sifat-sifat yang lainnya, bukan kepintaran, tapi sifat-sifat fisiknya, oke? Nah tadi makanya di fertilisasi cuma kepalanya aja kan, cuma kepala sperma aja kan yang masuk ke dalam, tapi sisanya organelnya dari ibu semua. Jadi ya istilahnya ya ayah cuma menyumbang sifat. Nah, tapi sisanya semua dari ibu. Oke? Jadi be smart mother, jadi ibu yang banyak pengetahuannya, oke? Dan Sobat Belajar, tadi pembahasannya menarik banget, jadi sayang banget Sobat Belajar kalau melewatkan live Kasis Ayo Belajar 1 sesi aja. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal menarik yang akan diungkap di live Kasis Ayo Belajar. Oke semuanya, jangan pernah malas belajar ya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!